Halo guys, selamat datang di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen klien DHCP dengan static list. Nah, penasaran digunakan untuk apa? Kemudian cara konfigurasinya bagaimana? Jangan kemana-mana, simak di YouTube channel Mikrotik Indonesia. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami update video. DHCP atau Dynamic Host Konfigurasi Protocol adalah salah satu service atau suatu service yang bekerja dengan cara mendistribusikan alamat IP address secara otomatis. Nah, di Mikrotik sendiri, DHCP server dan juga DHCP client ini bisa berjalan bersamaan di dalam satu router. Ternyata DHCP yang didistribusikan itu tidak hanya IP address-nya saja. Ternyata ada netmask, kemudian ada gateway, ada juga DNS, dan lain-lain. Kita bisa melakukan customisasi. Untuk DHCP client sendiri merupakan sebuah fitur atau service yang biasa digunakan untuk merequest alamat IP. Jadi kita bisa meminta alamat IP address, kemudian netmask, kemudian gateway, dan juga DNS. Biasanya DHCP client ini dikonfigurasikan untuk perangkat-perangkat klien seperti perangkat HP atau perangkat laptop. Nah, untuk DHCP server adalah service yang biasa digunakan untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis. Biasanya DHCP server dijalankan untuk interface yang mengarah ke public area. Sebagai contoh misalnya di cafe, kemudian di mall-mall, atau mungkin di stasiun atau bandara. Karena tentunya jika kita tidak menerapkan DHCP server yang mengarah ke public area, maka nanti di sisi klien seperti perangkat HP atau perangkat laptop, ketika ingin melakukan koneksi maka akan susah atau akan sulit karena sisi klien harus melakukan konfigurasi IP secara statik. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam konfigurasinya. Nah, yang pertama kita akan coba remote router Mikrotik kita ini. Di router saya ini sudah saya konfigurasikan basic config sehingga router saya ini sudah bisa terkoneksi ke internet. Di sini saya menerapkan yang namanya DHCP client untuk interface yang mengarah ke internet. Di sini interface yang mengarah ke internet itu adalah Ether 1. Kemudian nanti interface yang mengarah ke LAN itu nanti akan saya buat di Ether 2 dan di interface WLAN 1. Jadi di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi di mana WLAN 1 dan juga Ether 2 ini saya bridge. Oke, kemudian kita bisa lakukan konfigurasi DHCP server untuk interface yang mengarah ke LAN. Di sini Ether 2 dan juga WLAN 1 sudah saya bridging sehingga nanti ketika kita mengaktifkan DHCP server, kita bisa terapkan di interface bridge. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi DHCP server kita sudah disediakan tombol yang namanya DHCP setup sehingga kita bisa membuat DHCP server ini secara mudah. Kita klik DHCP setup, kemudian kita pilih interface mana yang mau mengaktifkan atau mau menjalankan DHCP server ini. Kita pilih interface bridge, kemudian next, kemudian di sini adalah alamat networknya sudah sesuai atau belum. Jika sudah, kita bisa next. Kemudian di sini ada gateway untuk DHCP. Di sini IP-nya 10.10.10.1. Jika sudah sesuai, kita bisa next. Kemudian ini adalah address to give out. Jadi ini adalah ring alamat IP yang nantinya akan didistribusikan ke klien. Jadi di sini alamat IP yang akan didistribusikan nanti adalah alamat IP 10.2 sampai 10.254. Kita bisa next lagi. Kemudian ada DNS server. Karena tadi kita mengaktifkan DHCP client, kita akan mendapatkan alamat DNS juga. Kemudian kita bisa next lagi. Kemudian di sini ada list time. List time ini adalah waktu sewa alamat IP. Jadi defaultnya 10, tapi ini bisa Anda sesuaikan.
Misalnya di suatu perkantoran katakanlah, kemudian tamu yang berkunjung itu kurang lebih hanya setengah jam, maka kita bisa isikan di sini 30 menit seperti ini. Bisa Anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Yang penting dalam melakukan konfigurasi list time ini jangan terlalu lama. Kenapa? Karena ketika list time ini terlalu lama, maka nanti bisa saja ring IP yang Anda miliki itu akan penuh. Jika sudah kita sesuaikan, maka kita bisa klik next. Jika berhasil, maka kita akan mendapatkan pop-up seperti ini. Setelah melakukan konfigurasi DHCP server untuk interface yang mengarah ke LAN, nah di sini untuk melihat perangkat-perangkat yang terkoneksi ke perangkat kita, itu bisa kita cek di dalam tab lisis. Nah, di sini saya kebetulan memiliki 2 perangkat klien dan sudah terkoneksi ke perangkat saya. Nah, di tabel lisis ini ada informasi berupa IP address, perangkat klien tersebut mendapatkan IP address berapa, kemudian MAC address-nya berapa, dan menggunakan perangkat apa. Seperti active hostname-nya ini di sini kelihatan. Oh, ini perangkat handphone, oh ini perangkat laptop. Dengan IP yang masih bersifat dinamik, biasanya terdapat flag D di depannya. Di sini bisa kita lihat D. Nah, maka manajemen klien ini masih belum bisa berjalan secara maksimal. Kenapa? Karena nanti bisa saja sewaktu-waktu perangkat klien itu berubah-ubah IP-nya karena masih bersifat dinamik. Nah, untuk mengatasi hal tersebut atau ibaratnya untuk memblocking alamat IP A digunakan untuk perangkat A atau alamat IP B digunakan untuk perangkat B, maka kita bisa terapkan yang namanya static lisis. Nah, cara untuk menggunakan static lisis ini kita bisa pilih perangkat yang misalnya kita kenali. Katakanlah alamat IP 10.254 ini untuk perangkat handphone. Kita bisa terapkan yang namanya static lisis. Klik kanan kemudian make static. Nah, di sini bisa kita lihat flag D atau indikator D ini sudah tidak ada. Sehingga alamat IP 10.254 ini nanti akan selalu digunakan oleh perangkat handphone. Jadi alamat 10.254 ini baik perangkat klien aktif, baik perangkat klien mati, nanti akan selalu mendapatkan alamat IP 10.254. Ibaratnya seperti di blocking alamat IP-nya. Sehingga alamat IP ini tidak bisa diberikan ke perangkat yang lainnya. Jadi sebagai alternatif yang kedua, untuk menambahkan static list itu bisa kita tambahkan dengan cara klik tombol plus. Di tab lisis ini kita klik tombol plus. Jadi yang pertama tadi kan kita konfigurasi klik kanan kemudian make static. Nah, untuk alternatif yang kedua kita bisa tambahkan secara manual. Nah, di sini poin terpenting yang harus Anda perhatikan adalah IP address dan juga MAC address-nya. Jadi MAC address ini Anda isikan MAC address perangkat klien. Nah, kalau Anda sampai salah mengisikan alamat MAC address ini, maka nanti ketika Anda memberikan manajemen, maka masih tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena MAC address yang Anda isikan dan MAC address perangkatnya masih tidak sama. Oke, sebagai contoh kita akan menambahkan static list secara manual. Nah, di sini kita bisa isikan alamat IP-nya, katakanlah 10.10.10.252 misalnya. Kemudian di sini saya memiliki MAC address yaitu 0C, kemudian 9B, 38, 0A, 58, D, 9. Setelah itu servernya bisa kita arahkan ke DHCP 1. Setelah itu kita bisa klik apply kemudian oke. Kemudian kita di sini juga bisa memberikan yang namanya node supaya memudahkan dalam melakukan identifikasi. IP ini digunakan oleh perangkat siapa? Katakanlah ini adalah IP printer. Kemudian mungkin yang di sini adalah staff 1. Kemudian di sini kita juga bisa buatkan make static. Kemudian di sini juga bisa kita berikan node misalnya staff 2. Ini tadi staff 1.
Dengan static list kita bisa memberikan keamanan atau security pada DHCP server kita. Nah, sebagai contoh kita bisa memberikan batasan terhadap perangkat-perangkat yang ingin terkoneksi ke DHCP server kita. Jadi untuk perangkat-perangkat yang belum kita daftarkan di dalam tabel lisis ini, perangkat tersebut tidak akan bisa terkoneksi ke dalam DHCP server kita. Nah, untuk konfigurasinya, yang pertama kita buat perangkat-perangkat yang kita kenali. Kita lakukan make static seperti yang sudah kita lakukan tadi. Perangkat yang kita kenali, klik kanan, kemudian make static. Setelah melakukan konfigurasi make static, maka langkah selanjutnya pada tab DHCP, kemudian pada menu address pool atau pada parameter address pool ini kita ganti menjadi static only. Kemudian apply, oke. Dengan begitu maka nanti ketika terdapat perangkat klien yang belum kita definisikan di dalam tabel lisis atau belum kita lakukan make static di dalam tabel lisis, maka perangkat klien tersebut tidak bisa terkoneksi ke DHCP server kita. Selanjutnya, selain untuk keamanan ya atau security yang sudah kita lakukan sebelumnya, ternyata pada DHCP server ini kita bisa lakukan manajemen terhadap perangkat user atau perangkat klien. Nah, sebagai contoh kita nanti bisa lakukan manajemen seperti QoS atau manajemen firewall filter. Nah, yang pertama kita lakukan nanti akan konfigurasi dynamic queue. Nah, caranya kita bisa masuk ke dalam lisis, kemudian untuk perangkat-perangkat yang kita kenali, misalnya untuk staff 1 ini, kemudian di dalam parameter rate limit bisa kita tentukan untuk upload downloadnya ini berapa. Kita bisa isikan katakanlah untuk upload 2 MB, download juga 2 MB. Setelah itu bisa kita apply. Kemudian untuk staff 2 katakanlah kita isikan 1 MB, upload 1 MB, download. Kemudian kita klik apply, oke. Kemudian bisa kita lakukan cek di dalam queue. Nah, di sini sudah terdapat 2 perangkat klien dengan IP sekian, upload dan downloadnya sudah kita tentukan tadi. Untuk konfigurasi dynamic queue ini sudah kita buatkan panduannya secara khusus di video sebelumnya. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat video tersebut. Untuk linknya nanti akan kami lampirkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Selanjutnya dengan static list kita bisa kombinasikan static list ini dengan menu firewall, baik untuk firewall filter, firewall NAT ataupun firewall mangle. Nah, parameter yang digunakan adalah address list. Sehingga ketika terdapat perangkat klien yang terkoneksi, maka nanti di dalam firewall juga terdapat alamat IP dengan nama address list yang sudah kita tentukan. Nah, sebagai contoh di sini kita akan melakukan konfigurasi blok YouTube untuk user tertentu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan gunakan firewall filter. Tetapi yang pertama kita akan lakukan konfigurasi address list di dalam static list ini. Jadi di address list ini katakanlah bisa kita isikan blok YouTube. Kemudian bisa kita apply, oke. Kita bisa lakukan pengecekan di dalam menu IP firewall address list. Di sini sudah terdapat perangkat dengan IP 10.10.10.253. Di sini ada keterangan address list blok YouTube. Kemudian untuk melakukan pemfilteran, maka kita bisa gunakan yang namanya firewall filter. Nah, di sini kita tambahkan rule baru. Untuk C-nya forward, kemudian protokolnya TCP, kemudian source address list ini kita arahkan yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu blok YouTube. Kemudian TLS host kita bisa isikan, teman-teman bisa ikuti seperti ini. Nah, kemudian actionnya adalah drop. Nah, untuk tahap pengujian kita bisa lakukan browsing ke website youtube.com.
Kita bisa coba buka website youtube.com. Nah, dan hasil yang didapat adalah seperti ini. Karena website youtube.com sudah kita drop menggunakan firewall filter. Jika kita coba mengakses website yang lain, sebagai contoh mikrotik.co.id, maka halaman website tersebut bisa diakses karena yang difilter, yang di drop hanyalah youtube.com. Demikian manajemen klien DHCP dengan static list. Nah, untuk konfigurasinya dapat teman-teman kembangkan sendiri, dapat teman-teman sesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru ketika kami melakukan update video. Nah, supaya video ini bisa bermanfaat, silahkan share video ini. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Mikrotik tutorial selanjutnya.